Salam budaya. Hari ini saya di Sanggar Cahya Art sedang menerima kunjungan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam program pertukaran mahasiswa di kampus UNUD Bali ya. Mereka mengunjungi Sanggar Cahya Art. Oke, saya akan berikan workshop kecil tentang seni budaya Bali. Ikuti ya. Udah dibantu di Universitas Komputer. Ya, teknologi sekarang. Kalau deh, dari Semarang. Semarang jurusan mana? Universitas Al-Azhar. Jurusannya? Oh, siap. Calon pemimpin. Kalau deh, Dari Kediri Jawa Timur. Ya. Dari kampus mana? PGRI Kediri. Apa itu? PGRI Kediri. Oh, PGRI. Iya. Oh ya. Calon pemimpin. Peternakan Pak. Peternakan, orang peternakan dulu juga pemimpin. Kalau tidak, Sudah saya pusat juga. Dari Toraja Sulawesi Selatan. Wow, Toraja, tanah tradisi budaya luar biasa. Di kampus mana? Universitas Kristen Indonesia Toraja. Universitas Kristen Indonesia Toraja. Ya, dan lagi. Horas. Dari kampus? USU. Sejarah hampir saya. Mungkin masuk di sana nggak tahu saya. Teman di sisi. Ya, kalau dek, Oman? Oh, menurutnya yang organisasi gimana? Siapa yang belum kenal asal? Iya. Dari mana ada juga sama Pak Edi. Oh, satu kampus. Oh Iya, ya. satu kampus. Iya. Jasna. Tapi kok beda? Beda fakultasnya. Fakultas bangunan gitu. Oke, adik semua terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung di sanggar kami. Nah, saya perkenalkan dulu. Ini Ibu Dewa Ayu. Beliau alumni STSI sebelum jadi isi. Alumninya tahun 95. Terus sejarahnya pada akhirnya saya jadikan istri. Ya, karena kita satu kampus, dia perlu ilustrasi musik, mepet ke saya. Akhirnya kita nyambung satu dapur. Ya, itu sejarahnya. Saya dulu satu kampus, jurusan saya karawitan. Tahu karawitan? Nah, karawitan itu ilmu yang mempelajari tentang musik tradisi karawitan. Kalau bahasa umumnya kan musik. Kalau di Padang Panjang ada kampus menyebut musik tradisinya ya musik. Kalau wilayah Bali, Jawanya itu menyebut Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu menyebut musik tradisi itu dengan istilah karawitan. Rawit itu artinya halus, kecil halus. Energi musiknya gitu, kecil halus tapi masuk. Nah, dia masuk ke dalam, masuk ke string. Nah, tapi kita tidak bisa pegangkan. Itu kekuatan energi suara. Sama dengan angin kita tidak lihat, tapi rasakan. Kan dekat suara itu getar. Sama dengan saya bicara, ini getar. Kalau getarannya bagus, kita bisa komunikasi yang bagus, nyambung. Itu kekuatan audio. Beda dengan lebih kuat audio itu menangkap suara itu menangkap. Kalau visual kita banyak, sudah lihat, oh bagus, sudah lihat. Kalau musik perlu kita mencerna perlu rasa. Tapi kalau sudah itu bisa masuk kepada olah rasa ada bedakan musik ilustratif dengan musik yang
Kemarin ada yang nonton musik pop, langsung bisa bayangkan gimana langsung. Kalau musik ilustrasi itu beda. Dulu kayak meditatif. Nah itu sedikit tentang musik. Oke, saya di sini adalah ketua sekaligus pendiri Sanggar Cahya Art. Nanti ada bisa, walaupun saya sedikit gaptek dengan teknologi, karena saya pelajari tahun 67 kita sedikit gaptek, tapi saya berusaha mengikuti perkembangan sedikit. Saya simpan karya di YouTube juga, di sosmed, TikTok juga, walaupun terpakai jadi kita bisa menyesuaikan sedikit. Mungkin bisa dicek Cahya Art Studio di YouTube-nya. Kalau TikTok saya namanya Nanang Lanus, karena nama saya Itutut Lanus. Itutut Lanus boleh boleh di subscribe juga. Nah kemudian ini Pak Kadek Sumaryasa, Pak Kadek Sumaryasa, kalau orang Bali bilang Sumaryasa, tulisannya Sumaryasa. Beliau saya ajak di Sanggar lama sekali, dari merintis akhirnya sekarang menjadi koreografer juga. Banyak saya ajak sharing tentang karya seni, dan banyak anggota di sini yang tidak mungkin saya datangkan mendadak. Di sini ada mungkin kalau saya perlu 80 orang, mereka ada 80. Kalau mereka saya perlu 40, mereka saya ada 40. Tetapi anggota kita dari awal itu adalah pendiri kita di awal 12 orang. 12 orang pendiri Sanggar Cahya. Sebenarnya saya senikan itu di tahun 2003. Tetapi embrio itu saya sudah bangun sejak 97-98. Itu sejarahnya dulu saya bangun 97-98. Saya belum sahkan menjadi nama sanggar karena saya belum memiliki peralatan untuk instrumen gamelan dan lainnya. Nah, kemudian saya dahulukan untuk istri membuat usaha kecilnya namanya Cahya Asyuka Salon, karena dia adalah penari suka tata rias. Nanti adik-adik bisa lihat di sana kostum, ruang riasnya, kemudian ruang workshop untuk pengerjaan kostumnya ada nanti adik-adik bisa lihat di sana. Nah, kebetulan karena bidangnya Bu, kita ngetik, kemudian istri saya menangani bagian tata rias, penyewaan kostum, produksi kostum, sekaligus juga penari dan koreografer dia banyak bidangnya. Nah sesuai karena sudah banyak kesibukan, mulai membagi, kemudian ada Pak Kadek Sumaryasa, terus kita jadikan koreografer di sini. Beliau adalah juga guru di SMK 5 jurusan Bali. Beliau juga alumni sekolah SDSI dulu, di Bolang Kokar juga. Kalau adik perlu tahu sejarah Kokar namanya dulu, belum bernama SMK atau sekolah keseluruhan. Dulu sejarah terakhirnya namanya Kokar. Itu akhirnya di tahun 60-an. Namanya Kokar, Konservatori Karawitan. Pertama sekali ada di Solo. Lalu sejarah budaya banyak ada di Jawa. Berdiri pertamanya di Solo, di Bali belum. Kemudian orang Bali dikirim belajar ke Solo. Begitu sekitar tahun 67, lalu Bali bisa mendirikan namanya Kokar. Kokar pertama Solo, kemudian di Bali, kemudian mereka ke Bandung, akhirnya juga ada ke Sumatera, dari Lombok semua yang belajar tentang seni tradisi. Nah, kemudian seiring waktu akhirnya salon juga berkembang. Kami berkembang dan kami memanfaatkan diri, ternyata dengan seni kayaknya tidak bisa hidup. Karena di awal dulu orang ada sudah mau makan dengan seni, prediksi orang masih belum optimis, bukan negatif. Kita dikasih pesimis energi itu, tapi saya juga pesimis itu Pak, akan bisa hidup ya. Tapi akhirnya saya meyakinkan diri sekian tahun, akhirnya kita bisa. Dan embrio itu saya beri motivasi kepada generasi, kita bisa hidup dengan seni asal serius,
apapun bisa menghidup kita asal kita serius bulat. Akhirnya betul prediksi waktu itu ternyata sekarang seni menjadi profesi. Kalau dulu saya sekedar hiburan, hanya kegiatan budaya, dipakai orang begini, kata belum ada bayaran pada zaman itu. Tapi sekarang seni itu menjadi profesi yang bagus, sama dengan artis-artis lainnya. Nah, kalau seandainya adik nanti belajar seni, itu adalah nilai plus. Kalau kami sudah menjadi di bidang keahlian, di samping berbuat sosial, tetapi kami juga berpikir pola industri, bagaimana mendapat income dari sini. Nah itu profesional. Kalau adik sekarang belajar tentang seni dan next perlu mengetahui seni, itu bonus. Kelebihnya apa? Banyak adik tadi jumpai, pernah menjumpai seorang dokter, tapi bisa menyanyi. Seorang arsitek kayak Pak Suki bisa main gitar, bisa main drum. Tetapi di sini dia tidak mencari penghasilan income, tapi menjadi hiburan. Hiburan itu berdampak kepada psikologis, menjadi sehat, itu bonus. Dan banyak bonus lainnya. Di bonus lainnya dari segi sosial, dia akan dikagumi oleh teman-teman yang lain. Sama dengan adik yang bidang arsitek, yang bidang kedokteran, yang bidang apapun, begitu tahu profesi sini, walaupun sedikit suka nyanyi, akan mendapat penghargaan sosial dari lingkungan bonus. Dan teman saya banyak sekarang di luar negeri, mereka kuliah kedokteran, mencari kuliah bidang lainnya, ada yang kerja di kapal pesiar, ada yang kerja macam-macam di luar negeri, tapi dia tahu ilmu seni orang asing itu kagum. Banyak sekali side effect positif dari seni yang kita ketahui. Tidak perlu pintar dulu, yang penting tahu. Tetapi pintar itu akan terasa seiring waktu, terus belajar. Makanya kenapa komunitas sekarang juga menggenjot generasi muda harus tahu dekat dengan budaya. Salah satunya adalah seni. Budaya itu luas. Salah satunya adalah seni. Jadi karena Indonesia memiliki keragaman budaya. Luar biasa, keragaman budaya akhirnya berasal dari mana-mana. Makanya tidak salah disebut Indonesia tidak beragam budaya, beragam suku, bahasa, dan identitas lainnya bisa menyatu. Apalagi agama yang berbeda. Tidak perlu kita berikutkan agama yang kita perbedaan itu ini. Yang namanya pelangi itu, kalau tidak berwarna-warni tidak indah. Kita Indonesia menjadi sekarang dunia itu fokus ke Indonesia melihat bisa dibuktikan kenapa kita dijajah dan karena kita ini adalah tempat yang sangat indah, damai, dan alamnya menghasilkan semua sumber daya. Sama dengan keluarga, orang mendekat tak? Mendekat. Begitu juga punya mendekat. Tidak hanya berteman, tapi juga ingin menguasai itu. Oke, Pak, itu wawasan sedikit tentang itu sah-sah saja. Orang ingin menguasai kita itu sah, mereka berpolitik. Tapi yang penting kita mau tak. Kalau kita sudah pulang bersatu, saya adalah di Indonesia. Makanya lagunya Gus-Plus, bukan lautan, hanya kolam susu. Apa susu? Ini bukan laut, tapi kolam susu. Kita bisa hidup kan di sana. Kita negara yang luar biasa, menghasilkan tongkat kayu, kita tak bisa hidup kan? Air bisa. Ada bayangan Indonesia, apapun ditanam bisa menghidup. Kalau di luar menunggu musim, menunggu musim begitu dia musim harus musim dingin tidak bisa kemana. Kalau kita kapan saja bisa. Oke, sedikit tentang menguatkan tentang karakter kita menjadi orang Indonesia. Nah, sekarang bicara tentang seni sedikit. Nah, sekarang saya akan sedikit kasih pelajaran dari Ibu. Ya, Pak Dek, silakan Pak Dek. Sekarang saya serahkan waktu kalau ini belajar seni ahlinya, ada koreografernya, Ibu juga
videografer. Pertama yang saya ingin beri bayang sedikit tentang tari Bali wanita. Ibu maju dulu. Ya silakan Pak Ada, saya silakan Pak. Nanti kita tanya ya langsung ya. Oke, selamat pagi semuanya. Salam kenal dari saya dan selamat datang bagi semua. Mudah-mudahan dengan mempelajari seni yang ada di Bali, kita lebih bisa menyatukan kerukunan kita di Indonesia ini, melihat dengan keadaan kita di Indonesia. Nah, itu seni itu merupakan satu wadah kita bersama saling berangkul, ya, akan selalu ada sebuah rasa sangat besar saling bersinergi. Nah, mengenal tentang seni Bali sebelum kita akan mempraktekkan beberapa bentuk-bentuk tari seperti yang tadi dibilang, ada tari wanita, ada tari pria, dan ada bermacam jenis tari yang ada di Bali. Kita perlu mengenal tentang istilah. Nah, ada istilah di tari Bali itu disebut dengan, ada 4 istilah, disebut dengan abah, tangkep, tandang, dan kis. Abah itu diistilahkan kalau saya Indonesia kan disebut dengan pembawaan, sikap. Kalau tari putri, kita beri contoh satu persatu. Kalau abah itu sikap tari putri, dengan pahing tari putri, bisa kita beri contoh. Coba sikap tari putri. Ada yang disebut dengan tapak sirah made. Dengan konteks ukuran posisi satu, ya, posisinya beda dengan abah tadi laki, ya. Nah, ini abah disikap dari wanita. Nah, kalau di sana ada yang disebut dengan mendak, atau ini masih di abah, ya, mendak atau merendah. Mendak kalau di Jawa juga, ya, saya kira sama, ya, di Jawa. Udah di sini juga belum tepat sedang pada dia lurus dia di depan, lurus depan, mendak dia turun dia. Nah, turun ini belum ngabah, ini masih di kaki, ya, turun naik. Nah, abah ini abah tadi putri. Kalau abah tadi putra, dia lebih lebar, ya, ada 2 kepal. Jari kaki tetap naik. Ini dia, berdirinya seperti ini. Terus kalau mendaknya seperti ini, atau rendah seperti ini. Ya, kalau lebih keras lagi, dia lebih dibuka lagi. Itu lembut dia tadi. Berdiri seperti ini, jaga mendak seperti ini, mendak seperti ini. Itu apa? Terus ada kantong. Kalau ketangkapan itu kita biasa disebut dengan ekspresi. Ya, ada ekspresi keras, ada ekspresi lembut, ada lucu, terus ada sedih. Nah, itu bermacam-macam ekspresi itu dimunculkan dengan 2 rasa. Kita tangkap, misalnya marah. Bali terkenal dengan permainan ekspresi, ya, marah, ya, itu dia marah. Di Bali terkenal dengan ekspresinya. Itu dia marah. Itu pun begini, marah kan? Terasa nggak kekuatan daripada kantong? Ya, kantong namanya itu ekspresi. Kekuatan itu biasanya di Bali itu menjadi sebuah cermin dan ciri khas dari Bali itu di ekspresi. Ya, selain di abah tadi. Nah, terus abah tangkap tandang. Tandang baru pergerakan. Kita sudah mulai melakukan pergerakan. Kalau di tari putri, misalnya mata tayungan, ya, sedikit aja, ya, ulasan sedikit. Kalau di tari putri mata tayungan ini tetanggaan, ya, tayungan. Ini dia. Itu
Ya, di Jawa juga hampir sama. Ya, kalau di tadi penyambutan ada penyeberangan pedang itu di tendangan, ya, tendangan. Kalau dibaca di Dari Putra, kalau di Dari Putra disebut dengan mapal. Mapal nayo itu mapal nayo itu berjalan pelan. Ini sudah bertandangan, tangan sudah mulai naik ya. Mohon maaf saya tidak detail sekali, biar memperkenalkan sedikit ya. Ini tendangan nayo lebih cepat ya. Kalau mapal ada baris, tenang nggak dari baris ya? Seperti ya, seperti itu tendangan. Tetangkisan ini agresif gerak, ya agresif gerak. Dan sini kan berjalan ya, dia agresif gerak. Ini tetangkisan itu juga agresif gerak. Jadi pengolahan tenaga yang kontribusi tenaga yang disebutkan mundur baju itu tetangkisan. Nah itu 4 istilah itu biasanya kami pakai di sebuah proses melatih anak dengan ini dasar tari Bali. Itu mungkin yang bisa kita jelaskan sedikit. Nanti lebih lanjutnya kita akan terjun ke praktek langsung ya dia. Biar sedikit kalau secara detail panjang sekali ya, Waktunya singkat. karena waktunya singkat. Jadi kita perkenalkan secara metode yang yang sangat efisiensi. Nah, biasanya kita pakai 4 hal. Apa tadi? Tangkap, tanda, sikap, tangkis, ya, energi tenaga, ya, kontribusi tenaga. Tangkap, tanda, tangkis, ya. Apa adalah sikap? Sikap kita menari tari pipi atau tari putra dalam proses menarikan tari Bali. Tangkap pada ekspresi wajah itu yang menjadi suatu identitas daripada tari Bali, ya, dimanapun masuk ekspresi. Tanda adalah sebuah proses di mana melakukan teknik-teknik tari Bali dengan sikap-sikap tari Bali baik program maupun ya. Tangkis itu adalah pengkontribusian tenaga. Jadi di mana memberikan kekuatan tenaga dengan sikap-sikap tari tersebut agar tidak lelah. Itu ya. Itu mungkin yang bisa Terima kasih Pak Kadet. Nah, itu sudah diberi penjelasan sedikit perbedaan antara penari pria dan wanita. Kalau wanitanya yang lebih feminim, kalau prianya maskulin. Ya. Contoh satu tadi dicontohkan, kalau pergerakan melangkah untuk wanita yang sifatnya feminim kan tidak mungkin dia begini. Pasti dia akan bagaimana jalan. Kalau wanita, ayo, mantap. Pasti pelan. Ya. Kalau cowok begitu kan tidak enak. Pasti dia akan begini ya. cowok, ayo biasa. Kalau wanita, kan beda. Kalau berdampingan bagaimana coba langkahnya? Yang ya itu lah.
kasih waktu yang singkat ini, adik coba kan ikut. Ya, yang cowok di sini, yang cowok di sebelah sana, yang cewek di sini. Ya, yang cowok sebelah sana, sini. Nanti saya coba belajar pelan. Ayo yang cowok di sini, yang cewek di sebelah sana, berlakon-lakon. Kembali sekarang sini. Tapi kamu pasti minta gini ya. Ya, satu mendasar yang kita pelajari adalah belajar berjalan. Kita apa sekarang? Ya, kita belajar agamnya dulu. Apa sedang yang itu ya? Sikap, yang istilahnya apa itu sikap. Sikap bahasa sendiri. Kita belajar sikap sekarang benar. Kalau kita buat untuk belajar. Nah, ini cengket. Sehingga ada di sini. Otomatis terkait kita bisa rasakan dulu mana tidak boleh kekol kayak dewe. Jawab mananya jawab. Nah, kita kabarnya turun apa? Kalau ini kanan masuk kanan. Satu dua tiga. Ini disebut dengan agam kanan. Kali-kali kiri di depan disebut dengan agam kanan. Kenapa? Karena sebabnya kita agam kanan ya. Kanan. Satu dua. Bagus. Satu dua tiga. Kalau ini nanti arah pantatnya. Ya, agam kanan namanya. Dalam apa dia dalam tangan nanti tidak kanan nanti belah badannya dan ini kan Jangan masuk. Jangan itu harus terbuka. kanan Nih, tahan. ya terus kanan belah badan ada di sana kanan balik agam kanan berarti tangan kanan sejajar dengan mata. Kalau ini sejajar dengan dada. kanan nah agam sekarang 4 hubungan juga ini kan lihat saya kanan mata sih sisi
Ini sedang susu. Ini sedang makan. Itu jadi ini sedang susu. Jadi tadi aku ini kan. Jadi inilah hakam tetap hitungan mulai dari kaki kiri. Kiri, kanan, kiri, kayak kanan. Hakam kiri. Pindah hakam namanya proses pindah hakam. Kembali ini yang di tangan kiri ke silang mata. Ujung jadi pindah hakam lagi keempat mulai dari kanan kiri kanan ya terus sekarang kajaknya lurus jangan bentuk Ingat, abang kiri, kaki kanan di depan, berat badan di kiri. abahnya ingat jumlahnya apa silangnya nah tidak boleh lepas ya pindah hakam lagi 1, 2, 3, 4 pindah hakam lagi 1, 2, 3, 4 pindah hakam lagi 1, 2, 3, 4 pindah hakam lagi 1, 2 biar refleks ya 1, 2, 3, 4 sekarang ada aksara Sikunya jangan dibawa hakam kanan atau kiri rendah dengan 1, 2, 3 mulai ya agak menang ya karena sudah buat dengan yang kedua 1, 2, 3 karena jadi mudah pindah hakam ke kiri 1, 4, 2, 3 aja 4 Ada kan bisa agak mudah agak mudah itu 3, 2, 3 pindah hakam 1, 2, 3, 4 bagus itu aja mudah dengan kita ngapain ya sisanya Karena nanti yang gerak motor gerak sedikit. agak 1, 2, 3, 4 Ah, yang tiga 1, lagi. 2, 3 sekarang setelah lengkap nanti sedang ya kita siap belajar lengkap ada yang Malpal, ya, disebut geraknya malpal sekarang. ngeliat ya ikut lihat bermain maka lirik kiri dan lirik kanan ini ngeliat disebut ngeliat ya lihat itu memejamkan mata sebelah lihat kayak orang-orang mau tidur lihat terus ikut bola mata itu lihat balik ke kiri ada kanan kalau di kanan dan agak kanan sepatu Untuk bisa negol, ada tempat sebelum ya. ujung kanan belakang kanan atau ujung tangan kanan Secara otomatis begitu kita angkat kaki kan sudah ada. ya kanan ya kembali tengah ya kembali tengah sini yang ini dulu yang ini dulu ya apa biasa Ini kalau dua ya, karena sekarang 1, 2, jangan dipikir, jangan enggak ya. Nah, ini 1, 2, Ya. 4, nah, 6, 7, 8, nah, 2, Ya, kalau lihat ini. bukan kepalanya ke sana enggak. Bola makan, Ya, bisa. 2, ini karena dipikir. Jangan dipikir. Ini adalah Itu ngegol. Jalannya belum kanan, kiri ngegol. Nah sekarang belajar berdek.
Kembali. Isi tenaga mata bola mata. Terus lirik ke kiri 78. Tak tahan. Kembali. Dah. Kembali. Jangan sampai dolek. Dagu ditarik belakang. 78. Dah. Kembali. Dolek. Dolek, ingat dolek. Rotot 78. Dah. Dah. Tang. Dah. Tang. Dah. Tang. Dah. Tang. Dah. Ada beberapa teknik sudah ketemu. Ada jalan, ada pindah agam tinggi ya, kanan, kiri, ada pindah agam rendah, kanan, kiri. Dengan hitungannya berbeda. Kalau pindah agam tinggi, hitungannya 4 dengan 2, 3, 4. Kalau agam rendah, 3 dengan 1, 2. Pindah agam tinggi 4 lagi 1, 2, 3, 4. Pengembangan itu 2, 3. Lihat lah, lihat Pak. Lihat tengah, jok ya. Lihat ulang-ulang yang tinggal ulang-ulang itu kayak kita melihat matahari silau. Enggak ulang namanya bahasa Bali. Ulang itu silau. Dengan melihat pojok kita ulang-ulang seperti melihat matahari silau. Dorong lihat agam kanannya mana agam kanan ulang dorong ke atas matahari di atas lihat lalu ada belum namanya pegang hiasan kepala dengan duduk duduk ya pelan pindah agam rendah sekarang dengan apa? 3 1 2 dorong kiri kanan ingat apa silangnya pindah agam kanan yuk 1 2 3 4 agam kiri agam kiri Oke, untuk pengambilan. Oke. Oke, saya kira itu dulu ya. Oke. Nah, cara mainnya ini. Nah, kalau tidak ditutup ya, suaranya lebar. Jangan dipukul. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Terus ya. 3 4 1. Gitu. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Kamu mukul nada yang kok.
progresi tempo. Ngikuti yang lain. Yang menjadi 4 mana? Gong. Don 1 2 3 4 mulai dengan nada ini. 1 2 siap untuk pentasnya. Tapi berarti kan sudah paham empat itu namanya tempur. Itu masuk dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Nah, sebelum sekarang saya perkenalkan nama alat itu tadi ekstra. Sekarang masuk ke nama alat. Kali ini namanya alatnya kan gendang. Mungkin ada di Jawa yang menyebutnya dengan gendang. Kalau gendang, Indonesia banyak punya macam-macam gendang. Di Sulawesi juga ada, di Jawa apalagi banyak sekali seluruh Jawa. Di Jakarta juga ada gendang, di Bali, Lombok, di mana-mana. Indonesia banyak macam-macam gendang atau gendang. Kalau ini namanya instrumen melodi namanya ugal. Kalau ini namanya gangsa atau gongso Jawanya. Gangso ini sama ini 4 ini gangso. Itu namanya kantilan, lebih kecil dari gangsa, ya. Kantilan. Kalau ini namanya jublak. Itu gong, sudah pasti gong. Kalau di Indonesia juga banyak macam-macam gong. Semua punya gong. Ini namanya kajar atau kempluk yang megang tempo. Kalau ini namanya ceng ricik. Ceng ricik. Oke itu. Nah sekarang yang tadi itu kita coba dengan mainnya double. Tadi kan pang 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 pang. Kalau kita double kan sekarang pang 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 pang. Jangan asal dulu. Cari gongnya. Pang 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 pang. Coba mulai. Kita mulai ya dengan gongnya dulu pakai pakalnya. 1, 2, 3.
Ini temponya gitu terus loh. Digong. Yang kecil ya, dong yang kecil. Pur. Tanggulnya. Ya, kita ulang lagi sekali ya. Setelah ini kita mau lihat produksi kostum dan tata rias. Ya, kita coba seperti biasa 4, 8 ya. 2 gampat 1 2 3
pakaiannya. Raja ada Mbak? Ada. Raja. Ada, semua ada. Nanti kita nyewa di sini. Boleh. Siapin waktu Wayang orang ada. Hah? Wayang orang. Saya Wayang minta orang dah. nomornya Adek pakaian. taruh di sini. Pakaian. Oh ya, ini. Buku tamu. Buget minta ini. Apa? Pulpen. Ini untuk catatan penyewa. Ya di sini aja nanti saya kawin. Adek, ya satu nama, asal dan nomor HP. Kita bisa kontak-kontak nanti. Tulis saja di sini. Saya masih Ya, baru habis dipakai. jadi dosen saya suruh saya di produk itu. Iya, saya ada dulu. Saya sales juga. Oh gitu. Ini hasil Atomi. Iya, makanya Tommy. Seger ya. Lagi sponsor tuh. Sponsor nih. Iya. Kita harus dipesan dulu, kita tidak ready kayak barang di pasar. Kalau barang pasar, kalau ini kemarin saya buat pesanan udang-udang untuk souvenir itu kita buat juga. Tapi pesannya berapa ribu gitu kita buatkan di sini. Kalau cuma satu enggak ya, Pak? Beli aja deh. Buat bijian kita layani tapi gitu. Produksi dan pengirimannya. Ya nanti Adek coba dicatat nomor telepon saya yang bawa HP nanti bisa. Ini wanita pemain gamelan ini. Ini yang tadi menggamal yang nanti riasnya begitu. Ya. Kalau ini rias karakter rakyat. Itu rakyat ya. Itu mukanya lucu-lucu. Ya, itu penguatan karakter lewat make up. Oke. Nah, Kita ke make up pengantin ya. Nah itu kenal nggak artisnya itu? Ustadz itu kenal nggak? Nah itu ibu dulu ngeliat waktu resepsi di Bali. Aslinya memang orang Bali. Kami kenal udah lama. Cuman ibu yang lupa, dia yang ingat. Nah di atas itu resepsi itu modif itu. Nah di atas juga Bali. Ibu suka combine antara Bali dan. Nah ini Bali, ini orang Jepang ini. Nah ini make upan Bali. Ya kita berkembang dulu memang tajam tapi dia lembut. Nah ini model ini masih lembut. Tidak seperti kalau tari Bali itu kan colok banget. Nah sekarang ibu sudah menyesuaikan dengan make up sekarang lebih lembut lagi. Kalau dulu ini ciri khas alisnya kalau di mana ibu ngerias orang itu tahu. Oh ini pasti Cahya Atsuka yang ngerias. Alisnya khas sekali. Teman sekarang coba lihat di IG. Ingat cari IG-nya ibu, salon dulu tulis salon Cahya Atsuka. Kalau disari Cahya Atsukanya karena dulu ada yang salah, nanti muncul yang baru. Yang lama, nanti make upnya kayak lama-lama nanti kok ada ini. Nah, TikToknya juga ada ya. Nah ini silakan sekarang kita ke. kalau ini saya 20 tahun lalu. Masih anak jalanan. Pak, tapi kok mukanya masih mirip, Pak? Masih mirip, masih awet kan? Nah ini calon gubernur sama Bu. Sekalian ibu perkenalkan ibu punya Brimob. Nah ini keluarga kami. Yang mau di halo deh. Sekarang lagi di Papua. 08 berapa tadi? Ayo kita kenal dulu. Silakan sini. Jadi ya. Hati-hati. Yuk. Yang mana aja? Nah ini studio rias ibu. Ini cantik banget. Nah, Kalau untuk nganten ada, Bu? Kalau untuk nganten ada, Bu? ya ada lah. Ya, saya persiapin ntar 5 tahun. Nah, ini songket asli ya. Nah, yang kalian pakai itu bordiran. Oh ini Yang ini pakai. Nah, ini asli. Memang tenunan dari kuku. Ya, beda memang. harganya juga bagus kan ya. Harganya Asli ya. ini cantik banget itu. Silakan itu. Ya, silakan. Ya, kita banyak koleksi bunga-bunga, ini baju, koleksinya banyak. Ayo, silakan masuk. Nah itu. Oh beda sama yang situ. Nah, silakan masuk. Nah ini raja nih.
yang mau jadi raja dan ratu. Silakan masuk. Kayaknya cewek bisa kasih menikah di Bali aja gitu ya. Ayo nikah di Bali. Berapa itu Pak Bali? Siap detik Dari sekarang mau nanya nih, nanti nanya. Ayo. Order sekarang ada diskon. Takut. Ya ini hasil turisnya. Bilang papa ke rumah. Ayo, dicatat nomor dicatat. Udah tadi bapaknya. Iya, ingat isi Bali. Biar ingat nanti nyarinya Bali, ingat kan? Kalau cowok gimana? Ini cowok. Belum kasih lama Ya cewek buat kita Iya, kalau nanti kan harganya beda. Kalau sekarang berapa nih? Nggak boleh. Ya, tapi kalau kami mau pakai kayak baju Payas Agung gitu berapa? Satu orang. Ya nanti di IG-nya bisa dilihat. Iya, ada harganya di. Ya ada. Enggak, kalau kami Nanti udah tahu polisi kebajaran di mana. Di sini. disesuaikan dengan apa acaranya. Terus buat foto-foto Buat foto-foto aja sampai Di sini kan nanti kita cari baju priwet. itu sudah sama lagi. Iya. Aku 5 tahun ini. kalau wedding Aku 7 tahun lalu aja. Itu tuh kayaknya udah. Nanti kami udah tuh. Kemana cowok? kalau belajar nari, Gak mau ngantin cowok? privat nari. Ya saya nyiapin lagi 5 tahun ini. Oh enggak tahu. Semoga nambah Siap. Beneran milih nggak? Udah kursinya. Masih lama. Ya nanti adik-adik kalau umpamanya ke Bali mau dirias Bali, Menikah nanti sini. foto bisa di dalam. Kita ada studio langsung, tuh studionya. Beda harga lah. Beda harga. Dulu yang mau priwet. Kan yang apa foto Ya adik-adik kita buat foto bersama dulu. Oke. Sudah? Cahaya suka apa? Bapak yang mode ya. Bapak yang teriak. Cahya Asuka. Kita tinggal logo juga jadi. Jika ada kekurangan dan kesalahan penerimaan, ya. Nanti kita sambung rasa berikutnya lewat Jafri dan tanya macam-macamnya, silakan. Iya. Ada yang udah mau nikah Pak di sini. Jadi 7 tahun lagi Pak. Di sini di salonnya ini. Oke. Nanti kutunggu kau datang. Nanti aku mau main ke masing-masing daerah. Karena ibu punya cita-cita mau keliling Indonesia dulu. betul harus ke Indonesia. Kamu lihat, ingat, terima kasih sama adik. Ingat dari juga. Siapa yang belum? Suksma. Bahasa terima kasihnya yang lain apa ada? Dari daerah lain. Dari daerah lain. Terima kasih dari daerah lain. Terima kasih dari saya dari Universitas Negeri Semarang. Sanggar ini sangat bagus. Dia sudah punya nona. Recommended to join on this sanggar. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Berang-berang makan ke tempat. Apa itu? Asik. Berangkat. PM4 harus coba di sini Pak. Gimana? Kita kan dari PM3. Ya. PM4 harus di sini Pak. Rekomendasi di tempat. Ya, berarti kalian senang dengan? Bintang 5 Pak. Tapi maklumi kekurangannya ya, tempatnya kurang nyaman karena ini pas waktunya waktunya siang banyak benturan dengan studio fashion. Makanya saya bilang jam 11:30 harus out gitu. Cahya Asuka, sukses jaya. Kita tinggal logo juga jadi.